Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok Palembang 7 akan menjelaskan kompilasi artikel yang telah kami buat berdasarkan dari urutan citasi yang kami dapatkan. Nah, di sini untuk awalnya kami itu ini ada bukti gambar wawancara kami dengan Bapak Agus Saryadin pada tanggal 25 Agustus tahun 2021, tepatnya di rumah beliau sendiri, yaitu di pusat batik, rumah batik. Kemudian wawancara kedua dengan Bapak Kemas Arif R. Panji pada tanggal 5 September 2021, tepatnya di sebelah Nampol, Palembang. Kemudian kami juga memasukkan sumber dari seminar yang diadakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya DI Yogyakarta yang mengusung tema Batik sebagai warisan di Adiluhung Nusantara dan Buana, yaitu pada tanggal 2 Oktober tahun 2021. Nah, kemudian untuk selanjutnya mengenai sumber lain yang kami gunakan itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Madu Pratiwi. Kepada Saudari Madu, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih Saudari Bella. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang analisis dan interpretasi data atau isi dari artikel kami. Nah, yang pertama itu kutipan dari Nur Cahyanti. Bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, kutipan dari Nur Cahyanti ada di sebelah kanan dari, coba agak diperbesar sedikit, Bel. Nah, pada pendahuluan ini. Nah, di sini kami mengambil kutipan dari Nur Cahyanti itu dari produk budaya merupakan identitas. Selanjutnya yaitu kutipan dari Friska Dewi. Untuk Friska Dewi ini kami mengutip dari kata batik berasal dari Jawa. Nah, untuk Friska Dewi ini ada di sebelah kanan. Nah, di sini kami mengutip sedikit dari Friska Dewi. Selanjutnya yaitu kutipan dari Pawening 2016. Nah, untuk Pawening ini itu ada di sebelah kanan, yaitu pada bab 1. Kata batik berasal dari, nah ini bisa dibaca, kata batik berasal dari bahasa Jawa yaitu ngebat. Nah, cukup banyak di sini. Nah, selanjutnya itu kutipan dari Widiatmoko 2010. Widiatmoko. Nah, untuk kutipan dari Widiatmoko itu ada juga di sebelah kanan. Nah, ini pada bab ke-2, kajian teori. Di sini tentang batik adalah salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Untuk selanjutnya, nah untuk kutipan selanjutnya itu sama dari Friska Dewi 2018. Nah, tentang perkembangan batik Palembang. Bisa kita lihat di layar sebelah kanan. Nah, ini. Dari dahulu batik hanya digunakan keluarga di lingkungan. Nah, ini terlihat ya perbedaannya dari yang sebelah kanan dengan sebelah kiri karena kami sudah melakukan parafrase di bagian ini. Dan selanjutnya itu Ismail 2012. Untuk Ismail,
kutipan dari Ismail, ini bisa juga dilihat di layar sebelah kanan. Nah, dari Ismail ini kami hanya mengutip sedikit saja. Ini merupakan artikel atau jurnal bahasa Inggris yang kami terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kami kutip di artikel kami. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari Nur Hayati 2018, Vel. Nah, ini kutipan dari Nur Hayati ini sedikit panjang, tapi kami sudah melakukan parafrase juga pada kalimat ini. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan. Nah, ini merupakan kutipan yang kami ambil dari Nur Hayati 2018. Nah, ini yang tentang Palembang merupakan kota besar yang luasnya membentang hingga 11 mil di antara Sungai Musi. Nah, ini juga kami sudah melakukan parafrase. Selanjutnya itu kutipan dari Hirdananti 2020. Hirdananti 2020. Nah, di sebelah kanan ini ada kutipan dari pembuktian kutipan dari Hirdanati pada bab 1 pendahuluannya yang menjelaskan tentang kebudayaan. Nah, kalimat selanjutnya itu paragraf selanjutnya dari Juliana 2017 tentang contoh batik, contoh motif pada batik Palembang. Nah, Juliana ini terdapat di sebelah kanan. Di sini tentang contoh motif lain dari batik Palembang. Di sini juga kami sudah melakukan parafrase dari Juliana ini ke artikel kami. Selanjutnya yaitu dari Pawening 2016. Pawening 2016. Nah, di sini kami mengutip tentang motif bisa berfungsi sebagai karakteristik maupun fitur dalam mengidentifikasi dari mana asal-usul batik itu berasal. Nah, ini bisa dilihat pada latar belakangnya. Di sini kami mengutip dari Juliana 2017 dan kami juga sudah memparafrase ini. Selanjutnya itu Amanah 2014 tentang makna nilai-nilai yang tersampai yang ada di dalam batik. Nilai-nilai yang ada di dalam batik. Nah, ini bisa kita lihat di sebelah kanan. Kutipan dari Amanah 2014 tentang nilai-nilai kehidupan yang menjadikan manusia itu menjadi manusia yang baik. Itu kami mengutip nilai-nilai yang bermakna di dalam batik. Nah, selanjutnya itu kutipan dari Mulia di 2015 yang mengutip yang berisikan tentang batik Jawa yang biasanya lebih menggunakan warna-warna yang gelap dan berbeda dengan batik Palembang yang menggunakan warna-warna yang terang. Di sini juga kami sudah melakukan parafrase juga. Nah, selanjutnya itu kutipan dari Budi. Yang di sebelah kanan ini merupakan kutipan dari Budi yang membuat perbedaan batik Palembang dengan batik Jawa. Nah, ini bisa dilihat pada layar sebelah kanan perbedaannya. Nah, di sini juga kami sudah memparafrase. Selanjutnya itu kutipan dari Nofrika.
Untuk kutipan dari Nafrika ini menjelaskan tentang apa itu batik Palembang. Nah, ini bisa kita lihat kutipannya yang ada di sebelah kanan. Dan juga sama, di sini kami sudah melakukan parafrase pada bagian ini, paragraf ini. Sudah kami parafrase juga dalam mengutip dari Nafrika ini. Untuk selanjutnya itu kutipan dari Riana 2020. Nah, untuk Riana ini, nah ada di sebelah kanan, di mana isinya itu dalam industri fashion batik Palembang dapat dikatakan sebagai salah satu jenis batik baru. Nah, jadi batik Palembang ini merupakan jenis batik baru dalam dunia fashion. Nah, ini bisa kita lihat pada layar sebelah kanan. Selanjutnya itu dari Nur Cahyanti yang membahas tentang perkembangan batik saat ini yang didorong oleh pengusaha, bukan oleh pasar. Nur Cahyanti. Ini ada di layar sebelah kanan. Kutipan dari Nur Cahyanti 2020. Oh iya, tadi kelewatan satu itu dari Ismail 2012. Nah, jadi tentang perkembangan batik yang didorong oleh pengusaha tadi itu merupakan kutipan dari Ismail. Nah, sedangkan dari Nur Cahyanti itu tentang permasalahan yang dihadapi oleh batik tradisional. Nah, ini merupakan kutipan dari Ismail, di mana kutipan ini berbentuk bahasa Inggris yang sudah kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan kami masukkan ke dalam artikel kami. Selanjutnya yaitu dari Riana 2020. Dari Riana 2020 ini tentang faktor yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pengrajin batik Palembang. Nah, ini ada di layar sebelah kanan, itu kutipan dari Riana 2020. Selanjutnya itu kutipan dari Herdiansyah 2018. Di mana Herdiansyah ini kutipannya berisikan kesulitan yang dihadapi oleh para pengrajin batik. Nah, ini ada di sebelah kanan yang ada warna kuning ini. Nah, selanjutnya itu dari Wahida 2020 yang membahas tentang potensi strategis karya seni tradisional. Nah, ini ada di layar sebelah kanan. Terdapat pada tulisan kuning ini. Nah, di sini merupakan sumber yang kami dapat itu berbentuk bahasa Inggris yang sudah kami terjemahkan dan kami letakkan di artikel kami, tapi sudah kami parafrase juga. Nah, untuk selanjutnya itu kutipan dari Kevin 2018. Di mana Kevin ini membahas tentang motif batik Palembang yang sudah jarang dikembangkan oleh masyarakat Palembang. Nah, di sini bisa kita lihat pada layar sebelah kanan, ini merupakan kutipan dari Kevin 2018. Selanjutnya itu, coba turun ke bawah, Bel.
Selanjutnya itu kutipan dari Wardani 2018, di mana motif batik Palembang ini pernah digunakan pada saat acara Asian Games dan digunakan oleh salah satu maskot Asian Games yang dikenal dengan nama Kakak. Nah, ini di sebelah kanan bisa kita lihat kami mengambil kutipan dari ini yang warna kuning, merupakan kutipan dari Wardani 2018. Nah, untuk selanjutnya itu kutipan dari, turun lagi Bel ke bawah. Nah, sama juga merupakan kutipan dari Wardani 2018. Nah, di sini dia menjelaskan bahwa motif batik yang digunakan oleh maskot ini merupakan batik bungo teh. Ini contoh motif batiknya itu ada di sebelah kanan, dan kutipannya juga bisa kita lihat. Mungkin itu saja Bella penjelasan dari saya tentang kutipan-kutipan artikel kita. Saya kembalikan kepada Bella. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Madu atas penjelasannya. Jadi bisa dilihat tadi memang beberapa untuk kalimat yang kami ambil itu memiliki sedikit perbedaan karena memang kami itu mengambil intinya lalu kemudian kami parafrase. Ada juga yang beberapa masih ada yang mirip dikarenakan memang pada bagian awalnya itu tidak kami ubah, namun kami ubah pada bagian tengah dan akhir. Nah, untuk yang wawancara juga di sini sudah kami masukkan. Di sini juga ada dari Bapak Agus Saryadin maupun dari Bapak Mas Ari Panji. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.